السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم زدنا علما واتقا وصلاحا وإيمانا يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا فسهل الأمور يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما آمين آمين يا رب العالمين. طيب نبدأ درسنا ولقاءنا بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Nuwasil darsana, kita akan lanjutkan pelajaran kita fi kitab Lisanul Arab, di buku Lisan Arabi. وصلنا بارك الله فيكم في الصفحة 28 أو 28. تدريب الثالث. الآن ندخل إلى التدريب الثالث. صحيح؟ Kita udah habis ya? Tadrib tsalis kita sudah habis ya? Tadrib tsalis sudah habis ya? Kita sudah dijawab belum? Tadrib tsalis sudah kan ya? Anak kemarin nggak masuk. Kalau tidak salah sudah, cuman kita ulang saja, tidak apa-apa. Kita ulang tadrib tsalis agar lebih memahami insyaallah ta'ala. طيب ندخل إلى التدريب الثالث. اذكر موقع إعراب كلمة تحتها خط كما في النموذج. Yaitu di tadrib tsalis perintahnya adalah اذكر موقع إعراب كلمة. Sebutkan kedudukan i'rab kalimatin, kata, tahtaha khattun, yang digaris bawahi, kama fin namudhaj, sebagaimana dalam contoh. Taib, contohnya adalah laqad ja'akum rasulun min 'indi rabbikum. Laqad ja'akum rasulun min 'indi rabbikum. Yang digaris bawahi adalah kalimah rasul. Kalimah rasul ini i'rabnya adalah fa'il. Dia kedudukannya sebagai fa'il di sini. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya ja'a. Fa'ilnya adalah rasul. Sungguh telah datang kepada kalian rasul, seorang rasul, min 'indi rabbikum, dari sisi Rabb kalian. Taib. Soalul awal, barakallahu fikum. Man yurid an yujib? Siapa yang ingin menjawab? Tafaddal Pak Kun Kuntara. Soalul awal, soal yang pertama. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Abu Muhammadin muhandisun jayidun. Taib, tarjim awalan. Muhammad, ayahnya Muhammad, insinyur yang bagus. Ahsantum. Taib, ma i'rabu abu? Abu mubtada'un. Ahsan, abu mubtada'un. Nah, mubtada, dia sebagai mubtada, wa huwa mudhaf, dan dia juga mudhaf ya. Ya. Sahih, kalau kata gabung. Baik Pak, tafadhal, lanjut Pak, nomor 2 Pak. Pak Kun.
Soal tsani. Haroba Abu Bakrin Siddiqul Murtadin. Nah, murtadin. Haroba Apa haraba? Haraba itu memerangi. Memerangi. Nah, Memerangi. nah, haraba yuharibu. Harb, memerangi. Ayah Abu Bakri, ayah Bakri ya, memerangi Abu Bakri Siddiq memerangi orang-orang murtad. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar ya, memerangi orang-orang murtad. Memerangi orang-orang murtad. Ahsantum. Barakallahu fikum. Wa Abu Fa'ilun. Abu Fa'il. Naam, sahih. Fa'il dari fi'il apa, Pak? Fi'il madi ya, Ustaz? Ya, fi'ilnya apa? Fi'il haroba. Naam, ahsan. Fi'ilnya haraba, fi'il madi. Naam, sahih. Tapi haraba artinya memerangi. Kalau haraba, kalau pakai ha, tapi nggak pakai alif, pakai ha ya, bukan ha. Haraba artinya lari, kabur. Hati-hati bacanya. Nah, kalau bacanya haraba, itu artinya memerangi. Tapi kalau haraba, itu artinya lari, kabur. Artinya lari atau kabur. Itu haraba, pakai ha. Haraba, biduni alif, tanpa alif. Taib. Al-murtaddin, jama' dari murtad. Murtaddun, bentuk marfu'nya. Murtaddin, bentuk nasab atau jarnya. Ketika hukumnya mansub atau ketika hukumnya majrur, maka bentuknya pakai ya dan nun. Murtaddin. Kalau hukumnya marfu', dia pakai waw dan nun. Murtaddun. Muslimun, muslimin. Seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Tafaddal Pak Salman Herdiansyah, soal salis. السؤال الثالث إبراهيم عليه السلام أبو إسماعيل. نعم. Tarjim. Ibrahim alaihissalam bapaknya Ismail. Naam, adalah bapaknya Ismail. Naam. Abu, ma i'rab Abu? Khabar. Ahsan. Khabar apa nih? Khabar kana. Khabar mubtada. Ahsan. إعراب أبو هنا خبر مبتدأ. طيب سؤال الرابع تفضل Pak Salman. عمر بن الخطاب حمو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. Umar bin Khattab adalah menantu saja. Mertua Rasulullah SAW. Mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik. Ma i'rabu hamu? Hamu i'rabuhu yakni khabar mubtada. Ahsan, khabar mubtada. I'rab hamu adalah khabar mubtada. Baik, barakallahu fikum. Wa ahsanallahu ilaikum. Tafadhal Pak Fahri Zulfikar, soal khamis. Soal yang kelima. Soal khamis. Qala Dzun-Nuraini Utsman bin Affan. Qala tarjim awalan. Telah berkata yang memiliki dua cahaya Utsman ibnu Affan. Nah. Dzu fa'ilun marfu'un wa alamat rafi'i al-wawu li'annahu min asma'il khamsah wa huwa mudhafun. Nah, ahsantum. Dzu adalah
fa'il. Taib. Dari fi'il apa, Pak? Dari fi'il qala. Fi'il qala. Taib, ahsan. Barakallahu fikum. Taib, soal sadis, soal yang keenam, Pak. Abu Turabi laqabu Ali ibni Abi Thalib. Abu Turab adalah julukan Ali ibni Abi Thalib. Taib. Abu, ma'irabu Abu. Abu mubtada'un. أحسن نعم مبتدأ مرفوع دي مبتدأ مرفوع على رفعه الواو لأنه من أسماء الخمسة وهو مضاف. طيب أبي ما إعراب أبي؟ Abi khabar mubtada. لا Abu mubtada lagi, Ustaz? لا Oh, la. لا نعم. طيب mana khabar mubtada dari mubtada Abu? Laqabu. Laqab. Ahsantum. Laqabu khabar mubtada'nya. Taib. Jadi apa Abi ini apa? Abi kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Ya. Nah, ahsantum. Mudhaf ilaih. Dia kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Taib. Dia idhafah. Mana mudhafnya? Mudhafnya Abi. Abun. La, Abi ini mudhaf ilaih. Kata kedua dalam kata gabung. Dan dia juga sebagai mudhaf juga. Jadi dia udah sebagai mudhaf ilaih. Kata kedua dalam kata gabung. Dan dia juga sebagai mudhaf. Digabungkan dengan talib. Talib sebagai mudhaf ilaih. Sebagai mudhaf ilaih. Jadi Abi ini dia i'rabnya mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu min asma'il khamsah wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf juga. Kenapa? Karena dia digabungkan dengan talib. Dan talib mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasrah. Taib Abi ini mudhaf ilaih. Mana mudhaf dari Abi? Mudhaf dari Abi adalah ibn. Dia kata gabung dari ibni Ali bin Abi Thalib. Apa kedudukan beni di sini? Kedudukan ibn atau bint ketika dalam di antara dua nama orang, Ali bin Abi Thalib atau Umar bin Al-Khattab atau Fatimah binti Abi Bakar. Kedudukan ibn dan bint itu adalah sebagai sifah atau na'at. Dia kedudukannya sebagai sifah atau na'at. Na'at dari mana ibn ini? Ibn ini na'at dari isim sebelumnya, yaitu Ali. Di sini Ali. Maka dia na'at dari Ali. Makanya laqabu Aliin bni Abi Talib. Bni adalah na'at. Dia na'at majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Kenapa majrur? Lihat man'utnya, mausufnya yang disifatinya juga hukumnya majrur. Ali ini majrur. Kenapa? Karena dia mudhaf ilaih. Dia digabungkan dengan laqabu Ali. Laqabu Aliyin itu kata gabung. Alinya mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Maka ibn ini mengikuti hukumnya Ali. Ketika Ali hukumnya majrur, maka ibn juga hukumnya majrur. Karena na'at harus mengikuti man'ud, mengikuti yang disifatinya. Dan kata setelah ibn, isim setelah ibn, itu dia kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Jadi ibn ini digabungkan dengan isim setelahnya. Bni Abi, Bni Umar, atau Bni Abdullah, Bni Umar. Bni Umar digabungkan. Kemudian siapa? Muhammadu Bni Abdillah digabungkan dengan Abdi. Bni Abdi.
Baik, maka kata setelah ibn ini kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Begitupun bintu sama juga dengan bintu, sama. Bintu kedudukannya dia sebagai na'at atau sifah dari isim sebelumnya. Taib, barakallahu fikum. Tafadhal, Pak. Soal yang ketujuh, Pak. Tadi udah soal 5 dan 6 ya, Pak ya? Naam. Taib. Al-an Pak Zulkarnain, tafadhal soal yang ketujuh. Baik, Ustaz. Naam. Asma'u bintu Abi Bakrin zatun nitaqaini. Naam. Tarjim, Pak. Asma binti Abi Bakar. Bintu. Oh iya. Asma bintu Abi Bakar adalah orang yang memiliki 2 ikat pinggang. Nah, 2 ikat pinggang. Ahsantum. Taib, Abi. Ma i'rabu Abi di sini? Mudhaf ilaih, Ustaz. Mudhaf ilaih. Taib, ma i'rabu dhatu? Zatu khobar. Sebagai khabar mubtada. Ahsantum. Dhatu di situ sebagai khabar mubtada. Bukan bintu. Bintu dia di situ asma'u bintu. Bintu sebagai na'at. Na'at dari mana? Dari asma. Lihat, asma dia mubtada. Mubtada hukumnya marfu, maka bintu juga dia hukumnya marfu. Makanya bintu bukan binti, bukan binta. Baik. Barakallahu fikum. Nah, isim setelah bint atau ibn dia kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Taib, soal tsamin, tafadhal Pak, lanjutkan soal yang ke-8. Ustaz, Saifullahil maslulu laqabu Khalid bin Walid. Naam. Saifullahul maslul adalah laqab bagi Khalid bin Walid. Naam. Apa arti Saifullahil maslulu? Pedang Allah yang terhunus. Ahsantum. Pedang Allah yang terhunus. Al-maslul terhunus. Saifullahi al-maslulu. Laqabu Khalid bin Walid. Taib. Ma mawqi' i'rab? Ma i'rabu Saif? Mubtada. Mubtada. Khabar mubtadanya mana? Laqab. Laqab. Maslul apa? Maslul na'at nih, Ustaz. Na'at. Ahsantum. Na'at dari apa? Saifu. Saifu. Sahih. Nah, maslul dia sebagai na'at dari Saifu. Taib, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Hal min soal dari tadribus salis ini ada pertanyaan? Taib, jadi diperhatikan ya, jika ketemu ibn atau bint itu mauqi' i'rab ibn dan bin itu pasti selalu na'at atau sifah, selalu na'at atau sifah ya, disebut sifah. Mau antum mau pakai kata sifah atau na'at sama saja. Jadi kedudukannya dia sebagai sifah ibn selalu. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Al-Khattab, kemudian siapa? Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, ibn di situ sebagai sifah. Jadi sifah itu mengikuti yang disifatinya. Mana yang disifatinya adalah isim sebelum ibn atau sebelum bint. Fatimatu binti Abi Bakr, Fatimatu bintu Abi Bakrin. Baik. Fatimatu bintu Rasulillah, Aisyatu bintu Abi Bakrin. Nah. Baik, barakallahu fikum. Soal Ar-Rabi. Soal yang keempat. Tadrib Ar-Rabi. Latihan yang keempat. Rattibil kalimat al-atiyah litusbiha jumlatan fi'liyatan. Yaitu susunlah kata-kata berikut agar menjadi kalimat jumlah fi'liyah. Yaitu jumlah fi'liyah. Yang diperintahkan adalah agar menjadi jumlah fi'liyah. Tafaddal Pak Kun Kuntara. Soalul awal.
Nah, Ustaz. Nah, Yanamu akhuka fil ghurfati. ahsan. Yanamu akhuka fil ghurfati. Taib tarjim, Mbak. Saudaranya tidur di kamar. Saudaranya. Oh, Enggak. saudaramu. Ahsan. Saudaramu, Ustaz. Nah, Saudaramu sedang tidur di sedang tidur di kamar. Nah, atau di ruangan ghurfah atau di kamar boleh juga. Di ruangan. نعم طيب السؤال الثاني تفضل يا فحري ذوالفقار Pak Fahri Zulfikar. الثاني أمسي وصل أبو عمر أمسي. وصل أبو عمر أمسي. طيب ترجم. Abu Umar telah sampai kemarin. Nah, أحسنتم بارك الله فيكم. طيب Pak Salman Herdiansyah السؤال الثالث. السؤال الثالث سيرجع مكة حمو أحمد من مكة. سيرجع أحمد من مكة. طيب ترجم. Mertua Ahmad akan pulang dari Mekah. Ahsantum. Mertua Ahmad akan pulang dari Mekah. Nah, sahih. Barakallahu fikum. Tafadhal Pak. Tadi Pak siapa? Terakhir. Taib Pak. Tadi Pak siapa? Pak Salman ya? Nah, Nah, Pak Taufiqul Hadi. Nah, Pak Taufiqul Hadi soal Rabi. Nah. Arabi dusayyarati min yahruju al-hamam. Al-hammam. Nah. Al-hamam. Yahruju. Bitasydid Pak. Al-hammam. Nah, Ustaz. Al-hammam. Nah. Yahruju dusayyarati minal hammam. Nah, terjem. Pemilik kendaraan sedang keluar dari kamar mandi. Ahsan. Pemilik kendaraan sedang keluar dari kamar mandi. Bitasydid hammam artinya kamar mandi, tanpa tasydid artinya apa? Burung dara. Kalau nggak pakai tasydid artinya burung dara. Hamam. Hamamu artinya burung dara. Jamaknya hamamat. Burung-burung dara. Baik, soal khamis, soal yang kelima. Tafadhal Pak Zulkarnain. Ustaz. Nadhufa ful waladil maridi. Naam, terjem. Mulut anak yang sakit itu telah bersih. Mulut anak yang sakit itu telah bersih. Baik. Mulut anak yang sakit itu telah bersih. Baik, kalau dikatakan nadhufa famul waladil maridi. Famu. Boleh enggak? Famu apa, Ustaz? Nadhufa famul walad. Famun kan mulut. Nadhufa famul waladil maridi. Boleh enggak? Kalau ada jumlah seperti itu. Boleh, Ustaz. Hah? Boleh mungkin, Ustaz. Mungkin. Boleh. Famun mulut juga kan, Ustaz? Iya, boleh enggak? Nadhufa famul waladil maridi. Boleh. Boleh. Boleh seperti itu? Apa harus nadhufa ful waladil maridi? Fu kayaknya. Hah? Baik. Full waladi. Naam. Al-jawab kilahuma sahihan. Kedua-duanya boleh, benar. Cuman yang membedakan adalah kalau full waladi dia asmaul khamsah. Kalau famul waladi maka fam di situ tidak menjadi asmaul khamsah karena syarat syarat menjadi asmaul khamsah lafaz fu harus dibuang mimnya. Dia ada punya syarat khusus yaitu salah satunya
syarat tambahannya adalah harus dibuang mimnya. Mimnya dibuang. Setelah itu syarat-syarat yang telah disebutkan untuk menjadi asmaul khamsah. Tiga syarat yang telah disebutkan di atas, yaitu mufrad, kemudian bukan isim tazkir, dan juga harus idhafah. Untuk syarat fu harus dibuang mimnya. Baik, boleh pakai famul walad, tapi dia bukan jadi asmaul khamsah. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. طيب ندخل إلى الدرس الجديد الوحدة الخامسة. الوحدة الخامسة يونت كلمة مفردات. تفضل فهرز الفكر. اقرأ بقى. المفردات مستكتة فعل الماضي فعل المضارع مصدر المعنى بحث عن يبحث بحث mencari fakkara fi yufakkiru tafkirun memikirkan ihtaja ila yahtaju ihtijajun membutuhkan sa'alaan yas'alu su'alun bertanya nadhofa ila yanzuru nadhara ila yanzuru nadhrun melihat khofa min yakhofu khaufun takut rodiaan yardo ridon au mardotun meridoi rogiba fi yargobu rogbatun menyukai rogibaan yargobu rogbatun membenci atau tidak menyukai sya'arabi yash'uru su'urun merasakan ihtamma bi yahtammu ihtimamun memperhatikan. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaik. Ini kesemuanya fi'il fi'il lazim. Kesemuanya dia bentuk disebutkan atau fi'il lazim atau juga atau dia mau disebut fi'il muta'addi ya boleh, tapi fi'il muta'addi bi harfi jar. Dia fi'il muta'addi bi harfi jar. Dia ada yang menyebutkan fi'il itu terbagi menjadi dua kalau berdasarkan dilihat dari membutuhkan objek atau tidak membutuhkan objek. Kalau dia ada berdasarkan membutuhkan objek, maka disebut fi'il muta'addi. Nah, fi'il muta'addi ini ada dua. Fi'il muta'addi yang langsung objek yang disebutkan secara langsung tanpa diperantai huruf jar. Dan ada juga fi'il muta'addi yang diperantarai dengan huruf jar disebut dengan fi'il muta'addi bi harfi jar, fi'il muta'addi dengan huruf jar. Kemudian ada fi'il lazim yaitu fi'il yang tidak membutuhkan objek. Taib. Ada yang membaginya menjadi dua saja, yaitu fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek secara langsung tanpa diperantai huruf jar. Adapun fi'il lazim adalah fi'il selain fi'il muta'addi. Nah, fi'il lazim ini terbagi menjadi dua. Seperti itu. Ada lazim yang memang fi'il lazim yang tidak membutuhkan objek. Ada fi'il lazim yang diperantarai dengan huruf jar. Taibullah ta'ala alam. Taib di sini adalah kita sebut aja di sini adalah fi'il muta'addi bi harfi jar, fi'il yang membutuhkan objek dengan membutuhkan huruf jar. Jadi huruf jarnya ini objeknya terletak setelah huruf jar. Bahasan sampai ihtamma bi dia adalah fi'il yang membutuhkan objek tapi harus diperantarai dengan huruf jar. Baik, barakallahu fikum. Nah, seperti bahasaan di sini artinya mencari, bukan mencari dari ya. Ketika kita mengatakan bahasa Muhammad atau bahasa Zaid an kitabihi, yaitu Zaid mencari bukunya, begitu terjemahannya. Bukan Zaid
mencari dari bukunya. Tidak. An di sini tidak diterjemahkan dari. Itu an di sini adalah perantara antara fiilnya dan objeknya. Setelah huruf jar ini an adalah disebutkan objeknya. Seperti fakkara juga. Fakkara memikirkan. Fakkara Zaid fil imtihan. Zaid memikirkan ujian. Bukan artinya Zaid memikirkan di ujian, bukan. Tapi Zaid memikirkan ujian. Taib. Dan juga ihtaja ila, membutuhkan. Ihtajal faqiru ila al-musa'adah misalnya. Orang fakir membutuhkan bantuan. Bukan membutuhkan kepada atau kebantuan. Langsung saja tanpa perlu ke. Ihtajal faqiru ila al-musa'adah. Itu orang fakir membutuhkan bantuan. Sa'ala an, bertanya, an bukan artinya dari di sini. Misalnya sa'ala Zaid anid dars. Zaid bertanya tentang pelajaran. Kalau terjemahan bahasa Indonesia gitu ya. Zaid bertanya tentang pelajaran. Taib. Nadhara ila, melihat. Nadhara ila, khafa min, radiya'an, raghiba fi, raghiba'an, sya'ara bi, ihtamma bi. Terkadang di syair ya, syair biasanya di syair itu terkadang dihapus huruf jarnya biar lebih enak didengarnya. Biasanya di syair itu, namanya syair, ada pengecualian. Biasanya kata-kata dalam bahasa Arab mempunyai kaidah ya, ada kaidahnya. Tapi ketika dalam syair, kaidah itu bisa dihilangkan, diterobos istilahnya. Tidak dipakai kaidahnya. Boleh dalam syair, tapi tentunya ada rambu-rambunya juga. Taib, seperti nadhara ila, melihat ke. Terkadang di syair juga dihapus ilahnya, tidak dipakai, tapi itu khusus untuk syair saja. Untuk syair. Taib, barakallahu fikum. Raghiba, lihat di sini seperti bahasaan juga ada bahasa fi artinya membahas, bahasaan artinya mencari. Raghiba juga di sini. Raghiba fi artinya menyukai, raghiba'an artinya membenci. Dalam hadis, man raghiba an sunnati falaysa minni. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Lawannya apa? Berarti kalau kita mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah dari hadis ini, yaitu pemahaman sebaliknya dari hadis ini adalah man raghiba fi sunnati fahuwa minni. Itu pemahaman sebalik dari hadis ini adalah barang siapa yang menyukai sunnahku, maka dia golongan dariku. Tapi barang siapa man raghiba an sunnati, barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan golongan dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sya'rabiyat, dia merasakan, ihtamma bi, memperhatikan. Ihtamma Muhammad bidarsihi, ihtamma Mustafa bidarsihi. Mustafa memperhatikan pelajaran. Baik. Tafadhal. Baik, diba ya. Diba di sini ada madza, adawatul istifham, yaitu alat-alat untuk bertanya. Madza, limadza, fima, amma.
Madza artinya apa, limadza artinya kenapa, fima artinya dalam hal apa, amma tentang apa. Taib, jika kita lihat barakallahu fikum, ada madza artinya apa, limadza kenapa, tapi di sini ada fima dan amma. Fima dan amma. Aslinya barakallahu fikum, fima ini adalah fi itu huruf jar. Fi itu huruf jar. Kemudian dia disambungkan dengan ma sebagai adatul istifham, yaitu alat untuk bertanya. Alat untuk bertanya. Begitupun amma. Amma ini aslinya a, di sini an. Huruf jar an. Dia disambungkan dengan mim, ma. Ma di sini adalah adatul istifham, alat untuk bertanya. Ma apa? Nah, jika adatul istifham ma, jika alat untuk bertanya ma, dia disambungkan dengan huruf jar, yaitu sebelumnya huruf jar, maka alifnya dihapuskan. Alif yang ada di ma dihapuskan. Aslinya ada ma-nya, ada alifnya. Seperti ketika kita bertanya mas muka, ma di situ ada alifnya tidak? Ada alifnya. Madza ajabtumul mursalun. Taib, ma di situ ada alifnya enggak? Ada. Madza, ada alifnya. Tapi jika dia bersambung dengan huruf jar, maka alifnya dihapus. Alifnya dihapus. Makanya ada kisah kan? Ada sebuah kisah. Jadi ada seseorang mengirim risalah, mengirim surat kepada seorang ulama nahu. Dia kirim surat, bima tusini. Dia kirim surat seperti ini. Katanya, dengan apa namanya, kamu mewasiatkan kepadaku? Kata orang itu kepada ulama nahu. Apa jawabannya? Usika bitaqwallah. Saya wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah, kata ulama itu. Wa hadfi alif min bima. Dan aku wasiatkan juga agar kamu menghapus alif di kata bima. Kenapa? Karena salah tulisannya. Apa yang benar adalah harus dihapus alifnya. Kenapa? Karena dia bersambung dengan huruf jar, yaitu ba. Maka tulisan yang benar adalah bima. Seperti ini. Bukan bima. Tulisan begini salah. Tapi harus dihapus alifnya. Jadi aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah dan menghapus alif di kata bima. Karena tulisannya salah. Taib. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Itu kisah yang terkenal berkaitan dengan adatul istifham, yaitu alat untuk bertanya. Huruf di situ adalah ma, ya. Alat untuk bertanya adalah ma. Taib. Nadkhul ila jumal mufidah. Kita masuk ke jumal mufidah. Kalimat sempurna, kalimat-kalimat sempurna. Taib, barakallahu fikum. Pak Arif Supriyatna ada? Pak Arif Supriyatna ada? Nah, Ustaz. Naam. Tafadhal. Iqra, Pak. Alif. Yabhathu tilmidhu an kitabih. Siswa mencari kitabnya, bukunya. Nah, Ke samping, Ustaz. ke samping. Tabhathu tilmidhatu an haqibatiha. Siswi mencari tasnya.
Maksud? Naam, terus Pak. Baik. Barakallahu fikum. Fikum. Yufakkirul abu fil mustaqbalil auladihi. Ayah sedang memikirkan masa depan anaknya. Tufakkirul ummu fil mustaqbalil auladiha. Ibu sedang memikirkan masa depan anak perempuannya. Tahtajul abna'u ilan nuqudi. Anak laki-laki membutuhkan uang, memerlukan uang. Tahtajul banatu ilan nuqudi aydan. Anak perempuan membutuhkan uang juga. Yas'alu tullabu 'anil imtihan. Para siswa bertanya ujian. Naam. Tas'alu talibatu 'anid dars. Para siswi bertanya pelajaran. Ahsan. Yang durul mudarrisuna ila tullabi. Para guru melihat para siswa. Tandurul mudarrisatu ila talibati. Para guru perempuan melihat para siswi. Yarghabul muslimu fil ibadati. Orang muslim menyukai ibadah. Naam, sahih. Targhabul muslimatu fis shadaqah. Muslimah menyukai sedekah. Yash'uru Ahmadu bil hararati. Ahmad menyukai merasakan panasan. Nah, merasakan panas. Tash'uru Fatimatu bil burudah. Fatimah merasakan kedinginan. Merasakan kedinginan. Nah, merasakan dingin. Naam. Ahsan. Barakallahu fikum wa ahsanallahu. Baik, ba nadkhul ila. Baik, hal min soal? Ada pertanyaan di alif ini? Tanya Ustaz. Naam, tafadhal Pak Yusuf Hadi. Ini untuk harful jarnya harus seperti yang ada di sini ya. Misalnya kayak bahasaan itu nggak bisa bahasa fi gitu, atau bahasa ilah. Ya nggak bisa Pak, harus bahasaan. Kalau mau apa artinya mencari bahasaan. Bahasaan itu udah satu paket. Oh. Yahtaju ila juga udah satu paket itu. Jadi nggak bisa apa namanya diganti dengan huruf jar yang lain. Syukran, Ustaz. Seperti yas'alu an, bukan yas'alu min. Nah, itu udah satu paket. Yas'alu an pakai huruf an, nggak boleh diganti dengan huruf min. Baik, begitupun yarghabu fi. Yarghabu fi itu artinya menginginkan, tidak boleh diganti dengan huruf jar yang lain. Kalau diganti dengan an, berubah artinya. Kalau yarghabu an artinya membenci. Kalau yarghabu ila tidak ada yarghabu ila. Adanya yarghabu fi. Baik, barakallahu fikum. Tafadhal Pak Zulkarnain, ba dibaca. Ustaz. Amma yabahasu tilmizu an kitabihi. Baik, tarjim coba Pak. Apa yang dicari siswa? Nah, yang dicari siswa adalah kitabnya. Kitabnya. Nah. Lanjut. Baik, terus Pak. Lanjut. Fima tufakkirul ummu. Apa yang dipikirkan oleh ummu, ibu. Tufakkirul ummu fi mustaqbali auladiha. Yang dipikirkan ummu yaitu masa depan anak-anaknya. Hasan. Ila ma yahtajul abna'u ilan nuqud.
apa yang dibutuhkan oleh anak-anak, yaitu uang. Madza tahtajul banat? Tahtajul banatu ilan nuqudi aidon. Apa yang dibutuhkan oleh anak-anak perempuan? Yang dibutuhkan anak-anak perempuan adalah uang juga. Limadza yarghabul muslimu fil ibadati yarghabul muslimul fiha lidukhulil jannah. Untuk apa muslim untuk apa muslim mencintai ibadah? Hasan, menyukai ibadah, mencintai. Naam. Muslim Terus? mencintai ibadah supaya masuk surga. Agar atau supaya masuk surga. Nah, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Baik, lihat di sini. Adatul istifhamnya adalah ma. Dia alat untuk bertanyanya adalah ma. Bersambung, semuanya bersambung dengan huruf jar. Bersambung dengan huruf jar. Maka alif di ma-nya dihapuskan. Kemudian diperhatikan, jika kita ingin bertanya, maka perhatikan fi'ilnya. Apakah dia fi'ilnya itu fi'ilnya itu dia membutuhkan huruf jar agar bersambung dengan objeknya, yaitu fi'il muta'addi biharfi jar, ataukah dia fi'il muta'addi saja tanpa perlu huruf jar, ataukah dia fi'il lazim. Maka harus diperhatikan. Jika dia fi'il muta'addi biharfi jar, maka bertanyanya dengan menggunakan huruf jarnya. Misalnya bahasa'an artinya mencari. Ketika kita bertanya, apa yang sedang kau cari? Maka kita pakai huruf jarnya, an. Baru setelah itu disambungkan dengan adatul istifhamnya, yaitu ma. Apa? Amma. Apa yang sedang, amma tabhath, apa yang sedang engkau cari? Kalau kita pakai fi ma tabhath, apa yang sedang engkau bahas? Karena bahasa fi artinya membahas, kalau bahasa an artinya mencari. Begitupun fakkara yufakkiru artinya memikirkan. Pakai fi. Fakkara fi, memikirkan apa? Maka ketika bertanya menggunakan huruf jarnya yaitu fi. Fi ma tufakkir, apa yang sedang kau pikirkan? Begitupun seperti yahtaju ila, ihtaja yahtaju ila, harus menggunakan ila. Maka ketika bertanya misalnya apa yang engkau butuhkan, apa yang sedang kau butuhkan, maka harus pakai bukan madza tahtaju, bukan madza tahtaju, tapi ila ma tahtaj. Ila ma tahtaj. Yaitu apa yang engkau butuhkan. Taib, jika ada tul istifhama dia bersambung dengan huruf jar, maka alifnya diingat, alifnya dibuang. Seperti mana di contoh yang ada di ba. Taib, contoh yang terakhir ini limadza, harusnya ada alifnya ya, mungkin alifnya terlewat ya. Limadza ada alifnya. Limadza yarghabu, setelah zal itu ada alifnya. Baik, masuk ke qawaidun nahwi. Barakallahu fikum. Kaidah nahwu. Baik, Pak Fahri Zulfikar ada? Ada, Ustaz. Tafadhal Pak Fahri Zulfikar. Soalul nomor awal, nomor pertama. Nomor pertama, kalimat sempurna di atas adalah jumlah fi'liyah, yaitu terdiri dari fi'il, kata kerja, dan fa'il, pelaku. Fi'il pada kalimat sempurna di atas adalah fi'il mudhari. Nah, taib, kalimat sempurna di atas adalah jumlah fi'liyah,
Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Karena diawali oleh fi'il ya. Karena diawali oleh fi'il. Jika diawali oleh isim, maka disebut jumlah ismiyah. Yaitu jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il, kata kerja, dan fa'il. Ini sudah satu paket ya. Terdiri dari fi'il, kata kerja, atau fa'il pelakunya. Atau naibul fa'il. Kalau dia fi'ilnya fi'il majhul. Fi'il majhul yang artinya dibuka, dimakan, dipukul, diperangi, pakai di, maka dia membutuhkan, fi'il itu membutuhkan naibul fa'il. Naib itu artinya wakil, penggantinya fa'il. Jadi sama saja harus membutuhkan kata kerja dan juga fa'il. Taib, fi'il pada kalimat sempurna di atas adalah fi'il mudhari'. Naam, fi'il mudhari'. Taib. Lanjut, Pak. Kedua, tanda fi'il mudhari adalah terdapat huruf mudhara'ah di awal, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Seperti adarusu, nadarusu, yadarusu, tadarusu. Taib, tanda fi'il mudhari' di antara tanda fi'il, di antara tanda fi'il yaitu dia terdapat huruf mudhara'ah. Nah, huruf mudhara'ah ini khusus untuk fi'il mudhari'. Yaitu fi'il mudhari' pasti ada huruf mudhara'ahnya di awalnya. Yaitu ada 4, bisa disingkat anaitu. Anaitu, hamzah, nun, ya, ta. Contohnya adalah adrusu, adrusu. Mana huruf mudhara'ahnya? Hamzah itu nadrusu, nun, yadrusu, ya huruf mudhara'ahnya tadrusu, ta huruf mudhara'ahnya yadrusuna, ya huruf mudhara'ahnya tadrusuna, ta huruf mudhara'ahnya yadrusani, ya huruf mudhara'ahnya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Barakallahu fikum. Tafadhal, lanjut Pak. Yang ketiga, jika fa'il mu'annas sedangkan fi'ilnya fi'il mudhari, maka fi'il mudhari tersebut memakai ta di awalnya. Perhatikan kalimat sempurna kedua bagian hamzah dan perhatikan juga dengan baik bagian ba. Baik, jika fa'ilnya mu'annas, jika pelakunya adalah mu'annas, maka sedangkan fi'ilnya fi'il mudhari, maka fi'il mudhari tersebut memakai ta di awalnya. Tak menunjukkan mu'annas ya. Perhatikan kalimat sempurna dua bagian alif. Taib, taknya di sini maksudnya tak yang menunjukkan mu'annas, bukan tak menunjukkan mudzakkar, anta. Taib. Perhatikan dua bagian alif dan perhatikan juga dengan baik bagian ba. Perhatikan kedua bagian alif dan ba ya. Nah, seperti tabhathu tilmidah sebagai fa'il, maka fi'il mudhari'nya menggunakan ta. Insyaallah ini antum sudah paham dan paham bab ini insyaallah. Ini hanya pengulangan dan murajaah. Taib, mudarrisat sebagai fa'il dan dia mu'annas, maka taknya di sini huruf mudhara'ahnya menggunakan ta. Taknya itu menunjukkan mu'annas. Taib. Taib, hal min soal, Mas, apakah ada pertanyaan? Barakallahu fikum. Asad. Naam. Di sini fiil-fiilnya ini disandingkan dengan huruf jar. Apakah ketika dia fiilnya itu fiil madhi menjadi mudhari, kemudian isim fa'il dan amr, apakah tetap dilekati dengan huruf jar tersebut? Taib. Apakah tetap dilekati dengan huruf jar tersebut? Taib. Misalnya fi'il madhi, ya, fi'il madhi, fi'il mudhari dilekati, tetap dilekati dengan huruf jar. Taib. Kemudian masdar, isim fa'il, misalnya masdar dan isim fa'il, jika dia amalnya dengan seperti amal fi'il, ya, dia dilekati dengan huruf jar. Ada nanti bab isim fa'il beramal seperti amal fi'ilnya.
Misalnya bahith artinya di situ maksudnya mencari. Bahithu an kitabihi. Ahmad bahithun an kitabihi. Ahmad adalah orang yang mencari bukunya. Dia bekerja. Bahith di sini isim fa'il ya'malu bi'amalil fi'il. Dia bekerja atau melakukan seperti pekerjaan si fi'il tersebut. Fungsi dia berfungsi seperti fungsi fi'ilnya. Begitu. Nah, satu lagi boleh, Ustaz? Naam. Di halaman 30 yang di bagian bahasa yang poin keempat, di situ kenapa menggunakan madza nggak sama dengan poin yang ketiga, padahal setelahnya itu yahtaju juga membutuhkan artinya. Yang mana? Oh, naam, sahih. Kenapa madza gitu? Madza tahtaju al-banatu? Tahtaju al-banatu ila an-nuqudi aidan. Baik, bisa dipakai keduanya ya. Bisa dipakai keduanya. Kenapa dipakai madza, tidak dipakai ila madza? Naam. Tapi yang yang bagus adalah digunakan ilama yahtajul abna'u. Tapi boleh dipakai madza. Nah, sahih boleh dipakai madza. Seperti tunggu dulu. Juga seperti misalnya isim fa'il. Coba kita bahas yang tadi isim fa'il, misalnya al-faqiru ketika muhtajun, dia adalah isim fa'il dari kata ihtaja yahtaju ihtijajan muhtajun. Ketika isim fa'il ini dia beramal dengan amal fi'il muhtajun, maka dia menggunakan ila. Misalnya al-faqiru muhtajun ilal mal, yaitu fakir itu membutuhkan kepada harta. Taib, maka ketika antum sandingkan kepada objeknya, maka di situ membutuhkan ilah. Tapi jika tidak antum sandingkan kepada objeknya, yaitu ilah, barakallahu fikum, kepada objek yaitu mal, misalnya secara umum bahwasannya fakir itu membutuhkan, ya antum tinggal sebutkan aja al-faqiru muhtajun, orang fakir itu membutuhkan. Itu secara umum. Membutuhkan apa? Banyak sekali orang fakir untuk membutuhkan sesuatu. Tapi begitupun ini ketika bertanya ilama yahtajul abna'u, ketika kita bertanya ilama, barakallahu fikum, kita bertanya kepada sesuatu lebih khusus ya. Misalnya, apakah apa yang sebenarnya dibutuhkan pada anak-anak itu butuh pada apa? Tapi kalau kita kata madza tahtajul banatu, kita bertanya secara umum, apa saja yang dibutuhkan oleh para perempuan, anak-anak perempuan. Nah, sahih boleh dipakai seperti itu. Boleh pakai madza tahtajul banatu, boleh ilama tahtajul banatu. Kalau kita pakai ilama boleh, tapi menunjukkan maksudnya kita bertanya secara khusus. Bertanya secara khusus, apa sih yang lagi sedang dibutuhkan benar-benar? Ila ma yahtajul abna'u ila nuqudi. Kemudian kalau kita tanya madza yahtajul abna'u, apa saja yang dibutuhkan oleh anak-anak laki-laki. Naam, wallahu taala. Jazakallah khair, Ustaz. Naam. Seperti yang tadi isim fa'il, kalau dia digunakan disandingkan dengan objeknya, maka dia pakai huruf jarnya. Kalau tidak, nah, kalau dia tidak beramal seperti amal fi'ilnya, maka tidak perlu disandingkan dengan objek, dengan huruf jarnya. Taib, ada lagi? Mau tanya Ustaz satu lagi. Nah. Kalau
ada tuh istishamnya dari huruf jar min berarti mimma ya Ustaz? Naam, mimma. Sahih. Pakai tasydid mim terakhirnya. Naam, pakai tasydid. Bentuknya seperti itu, pakai tasydid. Syukran Ustaz. Afwan, Barak. Baik, insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke namadhijul i'rab. Contoh-contoh i'rabnya berkaitan sebenarnya sama ya. Contoh i'rabnya itu mengi'rabkan fiilnya, kemudian fa'ilnya, kita sudah pernah mengi'rab. Kemudian di sini i'rabnya i'rab huruf jarnya di'rabkan. Huruf jar mabni jadi i'rabnya i'rab mabni. Taib barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Taib nakhtatim halaqatana أو درسنا بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.